koordinasi yang dilakukan dengan mungkin lintas kementerian untuk bisa memastikan bottleneck tadi yang ada di lapangan ini bisa betul-betul teratasi untuk bisa mencapai swasembada pangan. Ya. Yang kayak mungkin saya ambil satu contoh. Waktu kita mencoba mencapai swasembada pangan melalui penyederhanaan aturan pupuk. Walaupun ini bukan maritim ya, tapi ini salah satu contoh aja. Kita duduk dulu bareng, diinventaris apa masalahnya. Kemudian ditemukan, oh ini aturannya ternyata banyak. Jadi tadinya lebih dari 20-an aturan surat izin rekomendasi itu dipotong jadi 2. Jadi begitu duduk niatnya adalah supaya pupuk ini bisa segera diterima petani. Tahun-tahun sebelumnya pupuk itu butuh berbulan-bulan. Dari awal tahun baru diterima petani pertengahan tahun. Itu udah lewat masa tanam. Yang disayangkan hal itu terjadi akhirnya ditemu, kita duduk bareng-bareng, dibentuklah tim untuk melihat secara aturan hukumnya, dan akhirnya ketemu solusinya. Di situ dipotong hanya cukup dua aturan saja, 2 izin aja, dan akhirnya per 1 Januari 2025 kemarin pupuk sudah bisa dibeli oleh petani. Jadi aturan yang liar tadi dipangkas ya Pak ya? Dipangkas, tapi itu juga harus duduk bareng. Karena itu ternyata nanti bisa kelihatan ada akal-akalnya. Oh, aturan ini ternyata adalah turunan dari aturan apa. Aturan utamanya di mana. Nah itu kita duduk, baca bersama-sama. Kalau memang kita bisa revisi, lakukan. Kalau tidak ya ada alternatif lain. Dan mungkin ini semangatnya saya melihatnya berbagai kementerian lembaga luar biasa. Karena mau duduk bareng, melihat, dan untuk mencari solusi. Jadi frekuensinya sama. Itu yang membanggakan. Jadi kalau kita misalnya duduk untuk bicara aja mengenai garam, kita duduk dari perindustrian dan ke kelautan, itu duduk, oh ketemu nih solusinya. Ya udah kita jalan bersama-sama. Termasuk juga misalnya untuk budidaya. Kita perlu nih pengembangan budidaya, infrastrukturnya bagaimana, dari KKP duduk bersama, dari Bappenas duduk bersama, akhirnya ketemu solusinya. Tapi Pak dalam hal ini bagaimana peran Kemenko Pangan, bagaimana mengorkestrasikan hal-hal ini Pak? Lebih ke kami mencoba melihat teman-teman ini memang punya niat yang mulia yang sama. Di balik mereka memang juga ada semangat dan juga keinginan untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Dan ya kita mencoba mensinkronkan. Dari sinkronkan, kita koordinasikan, dan sejauh ini sih yang saya rasakan dan juga teman-teman di Kemenko Pangan, walaupun ada riak-riak, tapi ini harusnya tetap berjalan dengan baik. Gitu. Itu yang kami rasakan. Asalkan semangat teman-teman mau duduk, mau di tingkat staff, mau di tingkat pejabat. Ada willingness itu tadi ya Pak? Willingness itu karena memang kita mencoba melihat, yuk yang kita cari adalah solusinya. Gitu. Selain tadi koordinasi, kemudian kolaborasi dan juga melakukan integrasi dengan berbagai pihak, tentu untuk bisa mewujudkan swasembada pangan, khususnya mungkin di sektor maritim, dibutuhkan tadi teknologi, kemudian riset juga ya Pak. Tapi sejauh mana sih peran riset, teknologi, hingga data kelautan untuk merumuskan kebijakan yang tepat? Ini mungkin kalau saya bisa langsung ambil contoh adalah kalau kita menentukan wilayah penangkapan perikanan, itu menggunakan teknologi dan research seperti misalnya satelit. Kita melihat bagaimana nih ikan ini berenang misalnya dari Australia ke Pasifik. Itu juga dilihat melalui satelit supaya nanti wilayah tangkapannya itu disiapkan. Ada di wilayah tangkapan di Maluku misalnya, WPP yang di sekitar Maluku atau di Sulawesi di atas, supaya dengan satelit ini bisa terdeteksi bahwa wilayah tangkapan ini memang waktunya untuk menangkap. Gitu. Dan juga teknologi bagaimana melihat zona potensi penangkapan ikan. Ada juga kita menggunakan teman-teman KKP ini ada Ocean Big Data. Ini diolah dan supaya kebijakan yang nanti akan lahir itu memang kebijakan yang tepat, tidak menjadi kebijakan yang justru menghambat, baik menghambat untuk lingkungan, sustainability, dan juga kebijakan yang nantinya akan menyulitkan para pelaku usaha. Jadi harus bertemu
kayak mestinya. Ketemu. Nah mungkin selain itu Pak, upaya apa lagi sih yang tengah dilakukan begitu kan? Karena kita juga tahu bahwa masyarakat pesisir sampai nelayan kecil ini sering disebut sebagai kunci ketahanan pangan, sebagai tonggak di sektor maritim. Apa bukti konkret bahwa memang kebijakan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan ini betul-betul meningkatkan kesejahteraan mereka, bukan hanya menaikkan dari segi tadi angka produksinya saja. Ini Mbak Sasa, kalau bicara tentang nelayan, kita pengennya ada di satu titik yang sama bahwa ada angka yang namanya nilai tukar nelayan, NTN. NTN kita untuk nelayan ini sejauh ini masih bisa dibilang belum berkembang secara tinggi. Kalau nggak salah yang terakhir itu ada di 103 dibandingkan dengan nilai tukar petani yang sekarang sudah naik sekali, udah 120-an. Nah ini kita fokusnya adalah bagaimana supaya nelayan ini bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Salah satunya itu BBM itu. Kalau bisa dilihat BBM itu dari OPEX-nya itu 70%. Jadi nelayan ingin melaut itu mengisi misalnya untuk 20 GT itu sekitar 100 liter lebih. Itu 70% dari operasionalnya. Selain dia beli untuk umpannya, untuk jalannya, dan makan untuk kesananya. Kalau kita bisa menekan dengan BBM nelayan dengan tadi digitalisasi dan simplifikasi, itu tentu akan sangat berdampak besar dari 70% itu. Komponennya cukup besar ya Pak ya? Komponen cukup besar. Dari OPEX itu 70% kalau nggak salah nilai BBM ini bagi operasionalnya nelayan. Itu satu yang kita coba makanya fokuskan. Yang satu lagi, teman-teman KKP, itu ada satu proyek yang menurut kami ini perlu dan harus didukung. Ada namanya Kampung Nelayan Merah Putih. Ini adalah proyek atau program yang dilaksanakan oleh rekan-rekan di KKP. Ini akan membangun di 65 titik, 65 di 24 provinsi. Itu akan membangun fasilitas seperti misalnya dermaga, juga ada tempat pelelangan ikan, ada gudang pembeku, ada cold storage, ada bengkel untuk perahu, banyak disiapkan di situ dalam lahan sekitar 1 hektar. Nah dari sini nelayan akan memanfaatkannya. Salah satu contoh keberhasilannya adalah di Biak, Papua. Mereka berhasil membangun di 2024 dan mulai beroperasi. Dalam waktu 1 tahun, nelayan di sana di awalnya itu mungkin penghasilannya sekitar 3 juta, sekarang sudah 6 juta. Mereka menangkap tuna di sekitar Papua Biak itu dan sebelumnya hanya dijual seperti biasa. Ini sudah masuk dan diproses dan dikirim ke Surabaya, ke Semarang, dan juga ke Makassar. Ini mempunyai nilai tambah dari proses dari membangun fasilitas dan infrastruktur yang namanya Kampung Nelayan Merah Putih. Saat ini sudah ditetapkan 65 titik, nanti akan ditambah 35 titik, dan sampai akhir tahun berdasarkan arah Bapak Presiden langsung minta ditambah lagi. Jadi tambah lagi 1000. Jadi insya Allah kalau mudah-mudahan dukungan lancar dan juga semua lancar, akan ada 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih, mungkin di sekitar 37 provinsi. Kita kan 38 provinsi, tapi hanya 1 provinsi yang landlocked, Provinsi Papua Barat. Jadi mudah-mudahan di 37 provinsi yang punya pesisir dan juga punya daerah-daerah nelayan tangkap, akan dibangun Kampung Nelayan Merah Putih. Itu